Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Nah, ini Pontianak cuacanya masih mendung ya, mumpung hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin semuanya teman-teman. Terima kasih yang sudah sering nonton ataupun yang sudah subscribe. Alhamdulillah. Terima kasih semua dukungannya. Dan alhamdulillah kita juga sampai sekarang masih komitmen tidak memasukkan iklan. Jadi teman-teman bisa nyaman. Jadi memang ini channel ini sementara memang kita entah ya kedepannya itu sementara kita tidak pasang iklan supaya teman-teman semua bisa merasa nyaman lihatnya, tidak terlalu diganggu oleh iklan begitu. Teman-teman semua, hari ini karena masih lebaran kita bicara tentang jambu kristal untuk pertumbuhan jambu kristal ya. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang penting yang kita harus gunakan untuk di tanaman. Yang pertama adalah untuk pupuk ya, adalah dolomit. Yang kedua asam amino. Yang ketiga asam humat. Yang keempat adalah pupuk. Pupuk itu ya bisa NPK, bisa KCL, TSP dan lain sebagainya. Jadi 4 hal itu yang harus teman-teman sediakan karena apa? Itu sangat menunjang sekali untuk pertumbuhan tanaman. Ya, misalnya itu dolomit itu otomatis untuk supaya pH-nya netral. Kalau pH netral itu nanti pupuk yang kita berikan akan terserap secara sempurna, tidak terikat. Kan banyak sekali udah dipupuk banyak tapi tidak efek buat tanaman, mungkin karena tanahnya masih terlalu asam, terutama untuk di daerah di Kalimantan. Yang kedua adalah asam humat. Asam humat itu fungsinya anggap aja itu sebagai penggembur ya. Jadi tanah lebih gembur, penyerapan unsur hara dia lebih bagus, akar lebih cepat panjang, terus bisa menahan air, tidak mudah kering. Dikasih asam humat pun nanti warna tanahnya menjadi hitam, otomatis penyerapan sinar matahari panas secara optimal bisa terserap oleh tanaman, tanah itu lebih hangat seperti itu. Terus yang ketiga adalah asam amino, itu juga anggap amat sangat penting. Jadi yang kita lihat ya, saya itu kurang pandai secara teori itu asam amino itu bagaimana sistem kerjanya itu saya kurang paham, tapi yang saya lihat di lapangan bahwa asam amino itu sangat signifikan untuk pertumbuhan tanaman ya, pertumbuhan tanaman. Terus buahnya rata-rata besar-besar dan efisiensi pupuk karena yang menggunakan asam humat dan asam amino itu pupuknya dia sangat irit sekali, mungkin dosisnya tidak ada separuh tapi hasilnya malah luar biasa, malah bagus. Kita bisa lihat besok kalau pas kita berkunjung tempatnya Pak Wiji yang kontinu menggunakan asam amino ya. Kalau yang di perdana kemarin itu kontinu menggunakan asam humat, tapi seharusnya kedua-duanya digunakan supaya tanah bagus, pertumbuhan juga bagus. Jadi asam amino itu menurut saya tanah itu juga bisa tahan stres, terus tahan kering. Efeknya lihat lebih nyata daripada kita sekedar menggunakan pupuk. Nah, terus yang keempat adalah yang jelas adalah pupuk karena itu memang nutrisi makanan bagi tanaman. Pupuk kalau saya sih yang kita wajib sediakan adalah NPK, terus TSP sama KCL. Jadi begitu udah fase pembuahan tinggal kita tambahkan TSP, KCL, kita lihat pertumbuhan tanamannya sajalah. Jadi masing-masing daerah itu belum tentu sama untuk dosis dan cara pemupukan karena tanahnya berbeda-beda. Misalnya kalau di Kalimantan yang rata-rata asam itu berarti kita penggunaan kekurangan tanah itu kan kekurangan fosfor sama kalium yang cukup besar. Sore ini kita akan coba praktek untuk pengocoran di asam amino. Bagaimana aplikasinya? Saya akan menggunakan, sama-sama kita kocor ya, tapi ini dua metode jadi supaya teman-teman nanti bisa melihat yang lebih bagus yang mana. Sebenarnya di cara pengadukannya saja, tapi berapa kali saya praktekkan ternyata
hasilnya ada yang lebih bagus. Oke teman-teman, kita langsung ke tempatnya saja ya. Nah, jadi ini teman-teman asam humat yang kita pakai, saya ganti-gantian, kadang-kadang pakai merek apa yang ada tulisannya AH 90 itu, asam humat 90% ini. Nah kemarin kita beli online ini 60.000 1 kilo. Ini menurut saya murah sekali karena kita pemakaiannya pun irit. Jadi setiap 10 liter itu kita gunakan 2 sendok makan, karena ini embernya kita gunakan besar, ini 15 liter. Oke ya. Jadi kita akan ada sedia 2 ember ini dengan 2 cara. Yang cara pertama, ini karena ini 15 liter, maka akan kita masukkan 3 sendok makan. Nah, segini ya. Ini 1 2 3 ya. Lalu akan kita aduk. Aduk betul-betul agak lama supaya dia lebih merata ya. Ini aduk. Oke, cara yang kedua adalah kita masukkan dulu airnya sebanyak 3 gayung. 3 gayung itu 3 liter, sudah saya ukur, 1 gayung itu 1 liter. Lalu kita masukkan di ininya 1 2 oke 3. Ini cuacanya agak gerimis ini, alhamdulillah. Nah ini kita aduk di sini dulu dengan air yang kecil ini. Ini cara yang kedua ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau sudah agak merata, lalu kita tambahkan airnya sampai penuh. Ini kapasitas 15 liter ya teman-teman. Oke, 15 liter. Nah sekarang coba akan kita aplikasikan ke tanamannya ya. Baik teman-teman, ini cara aplikasinya. Walaupun gerimis, ini 1 tanaman ya. Ini taskin yang sudah berubah nih. Ini kita beri 1 gayung. Ini yang A ya. Ini yang A tadi yang kita kasih air, lalu kita kasihkan nama asam humatnya di atasnya. Nah, ini kita kasih 1 gayung, 1 gayung. Jadi dosisnya tadi kalau buat 10 liter kita pakai 2 sendok ya. Oke. Nah ini teman-teman, coba kita kasihkan ya. Nah ini udah sisanya ya. Oke, kita lihat di sini masih ada bongkahan-bongkahan ya. Di dalam ini masih ada bongkah-bongkahan ininya, jadi tidak tercampur secara sempurna ini. Nah, ini yang metode A. Sekarang kita lihat yang di metode B ini. Akan kita kocorkan dulu. Kita lihat dulu ya.
Oh ya teman-teman, di sini kebetulan ada kangkung. Akan kita siram ya kangkungnya dengan asam humat. Ini kangkung saya tanam di tepi jalan. Jadi nanti buat masyarakat yang perlu kita tinggal ambil saja, ini gratis memang buat masyarakat. Nah ini ada, kita hitung 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ini yang karena bentuknya sama. Ini akan kita siram asam humat yang dua nggak usah, sekaligus buat pembanding saja. Besok berapa hari bisa kita lihat. Oke, ini akan kita lihat seberapa banyak endapannya yang kita kasih air dulu ya. Nah, kita lihat teman-teman semua, hampir nihil ya. Adapun ini cuman seutil, ini kecil sekali ya. Jadi saya sudah beberapa kali melakukan dua hal ini, ternyata memang sangat berbeda. Jadi kesimpulannya teman-teman semua, untuk cara pengadukan bagus yang efisien yang di cara kedua ya. Cara yang kedua tadi yang kita kasih air dulu sedikit, lalu kita aduk, lalu kita tambahkan air lagi ya. Jadi simpulannya itu teman-teman, untuk walaupun sepele lah, tapi ini semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua ya. Terima kasih semua ya sudah menyimak, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe ya, like and share. Oke, itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.